Setelah beredarnya pemberitaan di sejumlah media massa yang menurutnya telah menyudutkan dirinya, yang mana, dalam berita tersebut menyebutkan bahwa dirinya seolah-olah telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Akhirnya, dengan adanya pemberitaan tersebut, Jero Budi Hartawan SH, CHT, CI, yang berprofesi sebagai advokat, melalui gelar press release sebagai hak jawab, yang bertempat di kantor hukumnya di Jalan Patimura, nomor 8, Singaraja, Bali memberikan tanggapan serius. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian dari Jero Budi Hartawan SH, CHT, CI berikut ini. Saya Budi Hartawan, Sarjana Hukum, selaku kuasa dari Denny Ali Suryadi, Saudara Haji Alpan, Gede Martowidiado, dan beberapa klien kami yang dilakukan oleh Gede Butuh Arka Wijaya. Jadi ada 6 kasus yang saya tangani di wilayah hukum Polres Buleleng, yaitu terhadap yang pertama sekali terhadap pengerusakan rumah kepunyaan Denny Adi Suryadi yang ada di Jalan Komodo, Gang Aditya, Blok B. Itu sudah kalau kita lihat dari langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu wilayah hukum Polres Buleleng, itu sudah jelas, ya, sudah jelas berproses dengan mekanisme sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Dumas, kemudian sampai ke LI, ke laporan polisi, kemudian diproses dalam penyidikan dan berkelanjutan sampai P19, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, bahwa saudara Arke itu telah memenuhi unsur ada alat bukti yang dirusak, dibongkar sesuai dengan pasal 363 Junto 55 itu. Jadi saudara Arke Wijaya yang selama ini menyampaikan dirinya adalah benar, mengatakan dirinya adalah korban, kalau saja dia tidak berbuat merusak rumah orang, ya tidak korban, kan sederhana kita sikapi di publik. Karena dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum, merusak rumah orang, yang hanya memberikan DP 60 juta. Yang awalnya objek itu sepakat dibeli dengan kurun waktu 6 bulan. Dalam proses 6 bulan itu, saudara Arke tidak beretika baik untuk membayar lunas objek itu, tapi dia sudah membongkar dan merusak. Bahkan barang-barang kerusakannya itu dibawa ke gudangnya dia sendiri. Nah, di sini ada unsur barang siapa dengan melakukan perbuatan hukum, kan begitu. Dan mengambil kepunyaan orang lain untuk memperkaya diri tidak dengan kejahatan, berarti dia salah satunya masuk di pasal 363 itu sendiri, Junto 55. Nah, kemudian setelah dia merusak, yang dia mempergunakan masyarakat atau tenaga kerja atas suruhannya dia, rumah kepunyaan miliknya Denny Adi Suryadi itu dibongkar dan dirusak. Setelah dirusak, barang-barang itu dibawa ke gudangnya Arke Wijaya. Dari sisi mana ke pihak kepolisian itu salah atau merasa dia sebagai korban? Kan atas perbuatannya dia, penyidik di wilayah hukum Polres Buleleng ini melakukan lidik dan langkah-langkah hukum sehingga dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian berproses ke pengadilan sehingga Arke ditetapkan bersalah telah mencuri dan merusak kepunyaan milik Denny Adi Suryadi dengan barang bukti. Di situ sudah dijelaskan, ya, di sini di dalam putusan ini dijelaskan. Di dalam putusan ini sudah dijelaskan 5 lembar seng alat bukti dan beberapa kayu pusruing sebagai alat bukti yang diambil oleh penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan. Bukan dikatakan mencuri 5, hanya mencuri 5 lembar seng, saya ditipu, saya dibohongi. Satu pun seng dicuri sesuai penegakan hukum ya ditahan. Dan ini saya heran gitu. Arke yang berteriak, Arke yang berbuat dan membuat apa? Di dalam berita-berita itu membuat berita kebohongan dirinya sendiri yang dia
ceritakan kepada publik? Ya kalau publik yang tidak tahu, tapi yang tahu bahwa siapa yang berbuat, kan dia sendiri yang berbuat. Nah ini yang perlu diluruskan di media sosial, bahwa Arke sesungguhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditetapkan dalam putusan yang sudah ingkrah. Ya, dia telah melakukan kesalahan besar terhadap perjanjian jual beli dengan jalan diberikan kebijakan oleh saudara Denny Arisriadi mencicil selama 6 bulan. Jadi sudah jelas, sudah ingkrah. Dan kemudian dia melaporkan memakai alat bukti yang sudah ingkrah seperti DP yang 60 juta, kembali dipakai alat bukti melaporkan. Itu kan sudah nebis. Barang bukti yang sudah pernah menjadi kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan hukum dan sudah ingkrah tidak dapat lagi dijadikan alat bukti baru. Nah itu kan lucu. Seorang Arke Wijaya ini teriak-teriak tidak memiliki alat bukti yang kuat. Kalau dia memang benar memiliki alat bukti yang kuat terhadap rumahnya Denny, dia katanya mengklaim, tunjukkan, laporkan, saya membeli, itu umpamanya. Ini alat bukti akte jual beli saya, 250 juta saya beli, seperti yang disampaikan oleh anak buahnya Komang Putra Yase. Katanya dia sudah membeli 250 juta. Itu kan katanya, sama dengan orang jahit baju baru lakar, baru bahan, belum dijahit, belum jadi baju. Itu kan katanya. Nah bahasa katanya di publik jangan dong disiarkan seperti itu. Jadi itulah pembohongan publik. Dan kita akan proses apa yang dilakukan oleh Arke Wijaya dengan Komang Putra itu. Kita akan counter balik dengan laporan apa yang dia sampaikan di media itu sendiri bahwa itu tidak benar. Saya garis bawahi apa yang disampaikan adalah tidak benar. Kedua, terhadap apa yang disampaikan tadi oleh saudara Haji Alpan. Haji Alpan kan dibujuk rayu. Katanya Arke Wijaya mempunyai uang 9,8 miliar. Membujuk rayu untuk bekerja sama, untuk membangun sebuah perusahaan circle. Kemudian barang-barang kepunyaannya Haji Alpan. Ya, kebetulan Haji Alpan itu sebagai klien saya. Haji Alpan membongkar gudang yang lama dibawa ke gudang yang baru yang diajak kerjasama oleh Arke. Dan kemudian Arke membongkar seng itu beserta kayunya tanpa sepengetahuan yang diajak kerjasama. Berarti kan ada unsur penggelapan. Mungkin Arke ini dianggap seng itu miliknya dia. Ya enggak lah, Pak Haji Alpan punya alat bukti, dia ada kwitansi, dia ada nota pembelian. Kemudian pada saat dipindahkan dari objek yang satu atau gudangnya yang lama ke gudangnya saudara Haji Alpan yang baru yang bekerja sama dengan Arke, itu ada orang yang mengangkut dan memindahkan dan ada orang yang bergerak untuk membongkar dan dipasang ke tempat baru, dan dia menyatakan bahwa seng dan kayu itu adalah milik kepunyaannya Haji Alpan. Itu sebuah alat bukti. Kembali dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah kemudian ada lagi klien kami, Gede Mertawidiade. Di situ juga disebutkan, jadi modusnya Arke ini apa? Membeli rumah atau membeli tanah hanya dengan modal mulut, kemudian dia bongkar rumahnya orang, diajak bermasalah, dimediakan, terus-terusan begitu aja. Nah kalau saudara Gede Mertawidiade, mohon dicermati, Gede Mertawidiade, klien saya, dia menjual tanah seluas 12,5 are, 12,5 are. Kemudian Arke bertujuan ingin menjual objek itu. Arke membeli objek itu dan kemudian ada 2 bidang tanah yang sudah dijual oleh Arke, 1,5 are dan 2 are. Uang hasil penjualan tanah itulah dijadikan DP untuk membayar tanah yang 12,5 are itu. Berarti Arke kan tidak ngeluarin modal. Hasil penjualan tanah yang dijadikan DP oleh Arke Wijaya itu. Jadi orang ini tidak mempunyai modal. Nah kemudian uang senilai 550 juta digugat oleh Arke untuk diminta dikembalikan. Nah kalau sekarang uang senilai 550 juta dikembalikan kepada Arke dari Gede Mertawidiade, berarti Gede Mertawidiade kan kehilangan tanah dan kehilangan uang hasil penjualan. Nah disinilah ada hasas yang patut kita luruskan, sehingga kami sudah melakukan banding terhadap eksekusi itu, ya. Karena apa? Kami temukan novum baru bahwa
uang senilai 550 juta itu bersumber dari hasil penjualan tanah milik Gede Mertewidi Ade. Jadi itu modusnya ini sama. Denny Aris Suryadi aja dibeli, dibawa DP, kemudian DP-nya digugat, dibilang pinjaman, dibilang sukses fee. Jadi DP itu berputar jadi jual beli, dibilang penggelapan, dibilang sukses fee. Ini kok satu objek, satu alat bukti menjadi banyak alat bukti yang dipergunakan oleh Putu Arkawijaya itu yang sering teriak-teriak di media. Kami dengan terpaksa harus menyampaikan yang sebenar-benarnya, dan kami memiliki dokumen valid. Ya, jadi kami semua dokumen-dokumen valid ini kami lengkap. Kalau Arkawijaya mengatakan dirinya sudah memiliki hak di atas tanahnya Denny Aris Suryadi, di atas rumah yang sekarang dikontrak oleh Komang Putra Yase, sudah habis masa kontraknya 1 tahun, dia nggak mau keluar, berarti dia sudah memenuhi unsur 163, menguasai objek tanpa lasak. Jadi dia menggali dirinya sendiri, berteriak-teriak di media. Sehingga ini perlu kami sebagai kuasa hukumnya yang dihujat, kami meluruskan berita itu dengan hak jawab kami di media, sehingga ya pihak kepolisian tahu benar bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Arkawijaya itu tidak benar. Polisi sudah berproses dengan ketentuan yang ada. Dari Dumas berproses, kemudian sampai LP, kemudian sampai dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan berproses. Arke ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditangkap. Setelah ditangkap diserahkan ke kejaksaan, dan di kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, kemudian di pengadilan berproses sekian bulan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melanggar pasal 363 dengan junto 55 dengan tahanan atau kurungan 10 bulan penjara. Apakah itu proses itu tidak sah? Apa yang diminta Arke, tegakkan supremasi hukum, polisi harus begini, polisi kan sudah dilakukan. Di mananya ada kesalahan pihak penegak hukum? Saya seimbang dan tidak berpihak kepada siapapun di sini, tapi karena Arke telah menghujat saya harus berbicara yang sebenarnya demi hukum. Karena klien kami semuanya itu berfakta yang jelas, mempunyai alat bukti, ada pelakunya Arkawijaya, ada pelakunya Komang Putra Yase menguasai objek tanpa lasak, dan sampai saat ini objek itu adalah masih atas nama klien kami Denny Aris Suryadi. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Arke di media itu bahwa itu tidak benar, dan kami pun sedang melakukan laporan ke Polres Buleleng maupun ke Polda, ke Cyber tentang berita-berita yang disampaikan oleh Arke dan Komang Putra ini. Kami akan gugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.